Halo semuanya, perkenalkan nama aku Evelyn. Jadi hari ini aku akan menjelaskan mengenai PSAK 1 dan penerapannya pada laporan keuangan perusahaan. Oke, di sini kita harus tahu bahwa PSAK 1 itu kepanjangannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1. Nah, sesuai namanya, PSAK itu adalah standar accounting atau akuntansi yang berlaku di Indonesia dan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk penyajian laporan keuangannya sendiri itu mengatur dasar penyajian laporan keuangan yang tujuan untuk umum atau bisa dilihat oleh pihak siapapun dan dimengerti oleh pihak siapapun dan bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta berfokus pada penyajian dan bukan pengakuan atau pengukuran transaksi. Nah, tujuan laporan keuangan ini menurut PSAK 1 adalah pastinya memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dari suatu perusahaan tersebut, dan arus kas entitas. Nah, informasi tersebut itu berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, untuk prinsip penyajian laporan keuangan sendiri, ini ada penyajian yang wajar atau harus menyajikan kondisi keuangan dan kinerja entitas atau perusahaan tersebut dengan jujur dan tidak menyesatkan pihak lain. Dan juga ada kelangsungan usaha atau going concern, di mana laporan keuangan itu harus disusun dengan asumsi entitas akan beroperasi atau berlanjut di masa depan dan tidak bermaksud untuk dilikuidasi oleh pihak lain. Selanjutnya ada dasar akrual, di mana di sini pendapatan dan beban itu akan diakui saat terjadi, bukan saat ketika kas diterima atau dibayar. Selanjutnya ada konsistensi penyajian, di mana penyajian dan klasifikasi pos dalam laporan keuangan itu harus konsisten antar periode, kecuali terdapat perubahan yang diizinkan dalam standar. Selanjutnya ada materialitas dan agregasi. Nah, yang di sini dimaksudkan adalah pos yang material disajikan secara terpisah, sedangkan pos yang tidak material dapat digabung. Dan yang terakhir adalah tidak saling hapus atau offsetting. Nah, yang dimaksud di sini adalah aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban itu tidak boleh disajikan secara saling hapus kecuali diizinkan oleh standar. Nah, dalam komponen laporan keuangan menurut PSAK 1 itu ada 5, mulai dari laporan posisi keuangan, lalu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, lalu ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, di sini kita akan bedah satu-satu untuk komponen-komponen yang ada di laporan keuangan. Oke, yang pertama tadi ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu bertujuan untuk menunjukkan kondisi keuangan dari suatu perusahaan pada tanggal atau periode tertentu. Nah, dalam laporan posisi keuangan itu harus ada unsur aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana perhitungannya adalah jumlah aset itu harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, aset itu sendiri apa? Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, aset itu dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar itu contohnya seperti kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan. Aset tidak lancar itu yang dimaksud adalah aset tetap dan tidak berwujud. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa aset lancar itu adalah aset yang dapat mudah dicairkan, seperti kas dan setara kas itu bisa kita dapatkan langsung dan bisa kita cairkan. Nah, sementara aset tidak lancar ini adalah aset yang tidak mudah untuk dicairkan dan biasanya bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, wujudnya biasanya berbentuk aset tetap seperti peralatan, lalu ada mesin atau eh, gedung dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam aset tetap. Sedangkan aset tidak berwujud itu seperti goodwill atau hak milik, hak cipta, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada liabilitas. Nah, liabilitas itu adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan di masa depan kepada pihak tertentu. Nah, liabilitas itu nama lainnya adalah hutang. Nah, hutang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Sementara ekuitas adalah hak pemilik yang harus dilaporkan, di mana perhitungan ekuitas ini adalah set yang telah dikurangi dengan liabilitas. Nah, di sini teman-teman harus ingat bahwa total aset itu harus sama dengan jumlah atau total dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, laporan ini
menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan selama satu periode itu seperti apa, apakah baik atau buruk. Nah, di sini untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu terdapat 4 unsur, yaitu pendapatan, beban, laba atau rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Nah, pendapatan itu adalah hasil yang diperoleh dari perusahaan dari kegiatan utama dari suatu perusahaan tersebut. Untuk beban adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk menjalankan usahanya, seperti beban operasional atau biaya operasional seperti biaya kepada karyawan, lalu biaya kepada air dan listrik, lalu sewa, dan lain sebagainya. Lalu di sini adalah badan rugi, ini mencerminkan selisih antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka dihitung sebagai laba, sedangkan jika pendapatan lebih kecil daripada beban, dihitung sebagai rugi. Selain itu ada penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain adalah keuntungan atau kerugian usaha di luar aktivitas utama yang langsung akan memengaruhi ekuitas atau modal suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, di mana di sini akan menunjukkan perubahan hak pemilik selama satu periode. Nah, laporan perubahan ekuitas ini berisi saldo awal ekuitas, laba atau rugi periode berjalan, transaksi dengan pemilik atau setoran modal atau dividen, atau transaksi dengan pemilik ini biasanya disebut sebagai prive atau pengambilan modal oleh pemilik, dan saldo akhir ekuitas. Selanjutnya ada laporan arus kas, di mana di sini laporan ini akan menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas selama satu periode. Nah, laporan arus kas ini dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, aktivitas operasi ini adalah kas atau penggolongan kas yang ditujukan untuk kegiatan utama perusahaan, seperti ketika kita menerima pendapatan dari penjualan atau pembelian barang atau jasa, dan pembayaran gaji karyawan, lalu pembayaran beban operasional seperti air, listrik, sewa, dan lain sebagainya. Lalu untuk aktivitas investasi sendiri adalah kas atau arus masuk keluar kas terkait dengan perolehan atau pelepasan aset jangka panjang, atau ketika kita membeli atau menjual aset tetap biasanya. Nah, contohnya seperti pembelian atau penjualan aset tetap dalam bentuk mesin, gedung, kendaraan, lalu ada pembelian atau penjualan investasi jangka panjang. Dan yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini adalah arus kas yang digunakan untuk mempengaruhi modal dan pinjaman perusahaan. Nah, kas ini itu biasanya seperti contohnya penerimaan kas dari setoran modal pemilik, atau biasanya termasuk dalam modal awal dalam perusahaan tersebut, lalu ada penerimaan pinjaman bank, pembayaran utang bank, dan dividen kepada pemilik. Selanjutnya yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan, di mana di sini berfungsi sebagai memberikan penjelasan tambahan atas angka-angka dalam laporan keuangan utama. Nah, catatan atas laporan keuangan atau yang disingkat sebagai CALK ini bertujuan untuk membantu pengguna laporan keuangan atau pihak lain yang melihat laporan keuangan itu supaya lebih mudah memahami kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Nah, informasi-informasi dalam CALK ini seperti informasi umum tentang perusahaan tersebut, lalu ada dasar penyusunan laporan keuangannya, kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya sesuai dengan standar akuntansi. Dan ingat, catatan atas laporan keuangan ini itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan, karena dia bersifat sebagai penjelasan tambahan atas angka-angka dalam laporan keuangan utama dan juga penjelasan lainnya mengenai perusahaan. Nah, di sini contoh penyajian laporan keuangannya adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Di sini saya ambil langsung sumbernya dari Unilever Indonesia. Di sini kita akan langsung melihat bagaimana laporan-laporan tersebut digunakan atau ditulis secara nyata dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar termasuk PT Unilever Indonesia. Oke, di sini ada laporan posisi keuangan, di mana di sini ada golongan aset terlebih dahulu. Nah, untuk aset itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, di sini bisa kita lihat untuk aset lancar itu ada tadi kas dan setara kas di sini. Di sini untuk tanggal 30 September 2025 itu sebanyak 879.803.
Sedangkan di 31 Desember 2024 itu sebanyak 671.180. Dan komponen-komponen dalam aset lancar lainnya, sehingga jumlah aset lancar di sini adalah untuk tanggal 30 September 2025 ada 6.044.465 dan juga di 31 Desember 2024 ini 5.280.548. Nah, ini menunjukkan perbandingan bahwa di tahun 2025 itu ada kemajuan dalam jumlah atau aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada aset tidak lancar juga yang dimiliki oleh PT Unilever Tbk, Unilever Indonesia Tbk. Di sini ada komponen seperti aset tetap, seperti goodwill, tidak berwujud hak guna, klaim pajak yang dapat dikembalikan. Nah, di sini untuk jumlah aset tidak lancarnya di periode 30 September 2025 ini 11.448.424, sedangkan untuk 31 Desember 2024 ini sebanyak 10.765.647 rupiah. Nah, di sini menunjukkan juga peningkatan di tahun 2025 untuk total aset tidak lancar yang dimiliki oleh Unilever. Sehingga total dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk sendiri adalah 17.492.889 rupiah pada tahun 2025 dan pada tahun 2024 sebanyak 16.046.195 rupiah. Selanjutnya kita melihat liabilitas yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, di sini liabilitas itu berarti bahwa ada hak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain. Nah, di sini untuk PT Unilever Indonesia Tbk ini memiliki liabilitas jangka pendek dengan total 12.098.743 pada tahun 30 September pada tanggal 30 September 2025 dan pada tanggal 31 Desember 2024 ini sebanyak 11.830.201 rupiah. Untuk jangka panjangnya sendiri ini sebanyak 2.039.800 di tahun 2025 dan di tahun 2024 itu sebanyak 2.066.727. Dan dari jumlah liabilitas jangka pendek ditambah dengan jangka panjang ini menghasilkan angka 14.138.543 pada tahun 2025 dan pada tahun 2024 sebanyak 13.896.928. Dan di sini bisa kita lihat berarti pas tahun 2025 ini hak yang harus dibayarkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk kepada pihak lain itu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Kita lanjut saja ke laporan posisi keuangan dalam komponen ekuitas atau modal. Nah, di sini bisa kita lihat untuk hak yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang harus dilaporkan ini sebanyak 3.354.346. Untuk di tahun 2024 ini sebanyak 2.149.267 sehingga di sini untuk jumlah liabilitas dan ekuitas itu 17.492.889 pada tahun 2025 dan pada tahun 2024 itu sebanyak 16.046.195. Nah, di sini mungkin teman-teman bingung ya, kenapa kok liabilitas dan ekuitas itu ditambah? Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, oke, di sini untuk pertanyaan kenapa kok liabilitas dan ekuitas itu harus ditambah? Karena sesuai dengan prinsip pada laporan posisi keuangan bahwa komponen aset atau total aset itu harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, ini aset harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, di sini kita lihat contoh pada tanggal 30 September 2025 di mana di sini jumlah asetnya sebanyak 17.492.889. Nah, di sini jumlah liabilitas dan ekuitasnya sama, yaitu sebanyak 17.492.889. Nah, perhitungan 17 juta ini kita dapatkan dari jumlah liabilitasnya sendiri ditambah dengan ekuitas
liabilitasnya sebanyak 14 juta sekian, ditambah dengan jumlah ekuitasnya sebanyak 3 juta sekian, sehingga menghasilkan angka 17.492.889. Di sini juga sama, untuk jumlah asetnya sama, sebanyak 16 juta sekian. Nah, untuk liabilitas dan ekuitasnya juga didapatkan dari hal yang sama, dari liabilitas tambah ekuitas pada periode tersebut. Ini menunjukkan bahwa pencatatan laporan keuangan pada PT Unilever Tbk itu, Indonesia Tbk ini sudah betul dan sesuai dengan PSAK 1. Selanjutnya di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di sini kita bisa lihat ada komponen penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba bruto, dan juga beban, penghasilan keuangan, dan lain sebagainya. Di sini juga ada rugi komprehensif lain, jumlah rugi, penghasilan komprehensif, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, untuk laporan laba ruginya itu sebenarnya mulai dari penjualan bersih sampai dengan laba. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa laporan laba rugi itu hanya dicatat dalam akun pendapatan dan beban. Jadi, di laporan laba rugi ini yang muncul hanya akun-akun yang termasuk golongan pendapatan dan beban, seperti penjualan bersih, harga pokok penjualan. Di sini penjualan bersih termasuk dalam pendapatan dan harga pokok penjualan termasuk beban, sehingga di sini menghasilkan laba bruto. Di sini juga beban, penghasilan keuangan, biaya keuangan, di sini termasuk beban untuk biaya keuangan dan juga beban ini menghasilkan laba sekitar 3.335.249 pada tahun 2025 dan tahun 2024 3 juta sekian. Untuk laporan penghasilan komprehensif lain, di sini kita bisa lihat untuk hasilnya sendiri di sini sebanyak 3.283.174. Di sini juga sama untuk tahun 2024 2 juta sekian. Oke, untuk laporan perubahan ekuitas, di sini kita bisa lihat ada komponen laba, jumlah rugi komprehensif lain, neto, dividen saham, dan juga ada laba rugi di sini, jumlah rugi komprehensif lain, neto, dividen. Dan di sini kita bisa lihat untuk bandingan saldo 30 September 2025 dan pada tahun sebelumnya persis pada tanggal 30 September 2024. Nah, di sini kita bisa lihat untuk total di tahun 2025 itu sebanyak 3.354.346 rupiah, sedangkan di tahun 2024 itu sebanyak 3.436.080 rupiah. Dan ini menunjukkan bahwa hak yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau sesuatu yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2025 itu lebih sedikit daripada pada tahun 2024. Selanjutnya kita akan melihat laporan arus kas, di mana di sini ada penjelasan dari arus kas aktivitas operasi, lalu ada investasi juga, dan juga ada aktivitas pendanaan. Nah, di sini untuk arus kas dari aktivitas operasi itu PT Unilever Indonesia mencatat seperti penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, lalu ada pembayaran remunerasi direksi dan karyawan, dan lain sebagainya yang termasuk dalam operasional perusahaan. Di sini menghasilkan pada tahun 2025 ini sebanyak 3.207.803 dan 2024 ini sebanyak 2.834.676. Untuk arus kas dari aktivitas investasi ini ada hasil penjualan dari aset tetap, lalu ada perolehan aset tetap. Di sini sebanyak 379.817 di tahun 2025. Di tahun 2024 sebanyak 539.353. Untuk pendanaannya mereka ada pelunasan atau penerimaan pinjaman dari bank, lalu ada pembayaran dividen kepada pemegang saham, pembayaran liabilitas sewa, pembelian kembali saham biasa. Sehingga totalnya di sini mencapai 2.619.496 pada tahun 2025 dan pada tahun 2024 sebanyak 2.776.447 rupiah. Di sini juga ada menghasilkan kenaikan penurunan bersih kas dan setara kas,
dampak perubahannya, lalu ada pencatatan kas dan setara kas pada awal periode dan pada akhir periode. Oke, itu adalah penjelasan saya mengenai PSAK 1 dan penggunaannya pada laporan keuangan perusahaan, salah satu contohnya pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perusahaan itu mencatat penyusutan pada aset tetap mereka. Nah, pencatatan penyusutan itu ada 3 metode, yaitu penyusutan metode garis lurus atau straight line metode. Nah, penyusutan metode garis lurus ini itu dilakukan pencatatannya berdasarkan aktivitas dalam tahun keberapa mesin atau aset tetap tersebut digunakan. Lalu ada penyusutan metode unit aktivitas atau unit of activity. Penyusutan ini pencatatannya dilakukan dengan melihat seberapa besar aset tetap tersebut dapat berfungsi. Seperti misalnya contohnya di sini ada jumlah unit produksinya per tahun. Nah, itu dicatat berdasarkan seberapa besar mesin tersebut dapat bekerja dalam periode tertentu. Selanjutnya ada penyusutan dengan metode saldo menurun berganda atau double declining method. Nah, penyusutan ini tuh merupakan penyusutan dengan perhitungan besar dan biasanya penyusutan ini itu pencatatannya dilakukan di usaha yang memang sudah besar dan biasanya memang untuk melakukan perhitungan penyusutan dengan metode yang besar itu atau perhitungan yang besar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan itu mencatat kesediaan mereka dengan metode FIFO dan average secara perpetual. Di sini kita akan melihat dulu bagaimana perusahaan itu mencatat penyusutan secara straight line method. Nah, di sini sudah ada keterangan di mana di sini PT Bintang Sejahtera membeli sebuah mesin produksi dengan harga 200 juta. Nah, mesin tersebut itu memiliki umur ekonomis 5 tahun dan memiliki nilai residu 20 tahun. Nah, di sini mesin itu memiliki umur ekonomis 5 tahun atau bisa digunakan 5 tahun dan nilai residunya 20 juta. Artinya, nilai sisa di akhir tahun itu setelah 5 tahun itu adalah 20 juta yang artinya masih memiliki nilai jual istilahnya. Ketika kita misalnya mau jual peralatan tersebut itu masih punya nilai senilai 20 juta ini. Nah, itu disebut nilai residu atau nilai sisa. Nah, kalau secara metode garis lurus itu kita akan membuat tabel untuk mencatatnya. Nah, di sini sudah ada soal, buatlah tabel penyusutan dengan metode garis lurus jika mesin dibeli pada 1 Januari dan juga kalau mesin itu dibeli pada tanggal 1 April. Nah, pembuatan metode penyusutan ini berdasarkan tanggalnya itu berbeda dan tidak bisa kita samakan. Nah, kita kerjakan dulu untuk yang bagian Januari. Oke, di sini untuk mengerjakan penyusutan metode garis lurus itu kita perlu mengetahui biaya perolehan di awal saat kita beli peralatan tersebut dan juga umur ekonomisnya dan kita juga harus mengetahui nilai residu atau nilai sisa di akhir periode tersebut, di akhir umur ekonomisnya. Nah, di sini sudah kita ketahui biaya perolehannya itu sebesar 200 juta di sini. Di sini juga sama. Lalu ada umur ekonomisnya itu 5 tahun dan juga nilai residunya itu sebesar 20 juta. Nah, di sini kita akan mencatat untuk tahunnya, yaitu tahun ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk biaya depresiasi, mungkin teman-teman belum tahu biaya depresiasi itu apa. Jadi, biaya depresiasi itu adalah dengan biaya yang sudah dilakukan saat kita sudah mengetahui kira-kira nilai peralatannya itu berapa yang bisa disusupkan. Nah, contohnya seperti ini. Biaya depresiasi itu dihitung dari biaya perolehannya dikurangi dengan nilai residu atau sisa di akhir periode atau umur ekonomisnya. Nah, 180 juta ini berarti itu adalah nilai dari mesin ini yang bisa dihitung untuk disusutkan. Artinya ketika kita menyusutkan peralatan tersebut itu tidak boleh kita menyusutkan dari 200 juta ini, tapi kita harus menyusutkan dari 180 juta. Seperti itu. Nanti ada penyusutan metode lain yang penyusutannya itu tidak boleh dari biaya depresiasi, tapi harus langsung dari biaya perolehan. Dan ini adalah penggunaan metode penyusutan untuk yang double declining method. Nanti kita bisa lihat dan kerjakan sama-sama. Oke, di sini
kita sudah tahu bahwa biaya depresiasi untuk tahun pertama ini 180 juta. Nah, biaya depresiasi ini untuk tahun di sini pertama sampai kelima ini sama semua. Artinya di setiap tahun itu biaya boleh disusupkan dari mesin itu adalah 180 juta. Nah, saya tinggal langsung samakan saja. Untuk rate ini adalah nilai persen penyusutannya. Nah, caranya itu adalah kita akan hitung dalam persen sama dengan 100% dibagi dengan umur ekonomisnya dengan 5 menghasilkan 20%. Nah, jadi nilai penyusutan dalam persennya setiap tahun itu adalah 20%. Untuk tahun ke 1 sampai 5 itu sama semua adalah 20% juga. Soal ini, yang soal satu ini untuk menjawab yang tanggal 1 Januari. Ini saya kasih keterangan saja 1 Januari. Untuk di sini 1 April. Nah, 1 Januari dan 1 April. Oke, untuk beban penyusutannya, itu cara menghitungnya adalah biaya depresiasi di tahun tersebut dikalikan dengan rate tahun tersebut. Nah, ini berarti 180 juta dikali dengan 20%, 36 juta. Nah, karena ini di tahun kedua sampai tahun kelima itu biaya depresiasi dan rate-nya sama, jadi kita tetap samakan untuk beban penyusutannya. Sebesar 36 juta. Nah, berbeda dengan akumulasi, akumulasi ini adalah perhitungan dari penyusutan periode tersebut yang akan dibawa ke periode selanjutnya. Nah, di sini kita akan menghitung akumulasi penyusutannya. Untuk tahun pertama, itu akumulasi penyusutannya sama dengan beban penyusutan adalah 36 juta. Untuk di tahun kedua, itu berbeda karena akumulasi penyusutan di tahun kedua itu adalah hasil dari tambahan akumulasi penyusutan di tahun pertama ditambahkan dengan akumulasi penyusutan di periode saat itu atau di tahun saat itu. Nah, berarti di sini untuk tahun kedua ini itu kita jumlahkan dari periode sebelumnya dengan periode saat itu. Berarti 36 juta ditambah dengan 36 juta lagi. Itu 72 juta. Untuk di tahun ketiga juga sama. Kita jumlahkan yang sebelumnya, di akumulasi sebelumnya ditambahkan dengan beban penyusutan di tahun tersebut. Empat juga sama. Yang kelima juga sama. Oke, selanjutnya ini sudah ketemu semua, berarti kita bisa menghitung nilai buku atau nilai dari semua perhitungan penyusutan di tahun tersebut. Nah, cara untuk menghitung nilai buku ini adalah kita akan mengurangkan biaya perolehan pada saat kita beli peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tahun tersebut. Nah, semisal di tahun pertama ini kita akan mengurangkan biaya perolehannya dengan akumulasi penyusutannya. Nah, sama dengan 164 juta dan di tahun-tahun selanjutnya juga sama. Di tahun kedua, 200 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tahun ketiga juga sama, biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan di tahun ketiga. Nah, ini dengan si penyusutan dikurangi. Oke, di sini sudah selesai untuk yang pencatatan tanggal 1 Januari penyusutannya. Di sini untuk ketika teman-teman ingin mencocokkan nih, apakah hasil pengerjaan teman-teman ini sudah benar? Cara untuk mencocokkannya adalah untuk akumulasi penyusutan di tahun terakhir dalam umur ekonomisnya itu harus sama dengan hasil dari biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu. Nah, ini sama ya, 180 juta. Karena 200 juta dikurangi 20 juta itu 180 juta. Nah, sedangkan untuk nilai buku di tahun terakhir umur ekonomisnya itu juga harus sama
hasilnya dengan nilai residu atau sisa dari aset tetap tersebut. Nah, di sini sama ya, 20 juta dengan 20 juta. Berarti ini sudah betul. Nah, selanjutnya untuk yang pencatatan di 1 April ini berbeda dengan pencatatan dengan 1 Januari. Kenapa? Karena semisal kita beli peralatannya tanggal 1 Januari, berarti kan itu terpakai dalam 1 tahun penuh. Makanya di sini tertulisnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Pas persis 5 tahun. Sedangkan kalau dari 1 April kan enggak sis 1 tahun sudah terbuang 3 bulan, terbang 3 bulan. Nah, berarti kita harus hitung dari 1 April. 1 April ke Desember itu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 bulan waktu untuk periode yang pertama. Jadi kita tulis di sini, untuk rate-nya ini pasti akan berbeda. Oh, sorry, untuk umur manfaatnya. Manfaat yang dimaksud itu pasti akan berbeda. Nah, umur manfaatnya di sini itu cuma di tanggal di tahun tersebut yang di tahun pertama ini cuman 9 bulan karena kan baru beli April berarti sama dengan 9/12 0,75. Nah, untuk yang tahun keduanya itu tetap satu, tahun ketiga juga satu, tahun keempat juga satu, kelima tetap satu. Nah, di sini kan kalau teman-teman hitung harusnya ini itu umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, tapi kalau dalam kasus belinya tanggal 1 April, ini kan berarti masih belum 1 tahun nih dia. Ini masih belum 1 tahun, berarti masih ada ini 4 tahun 9 bulan. Berarti kan kurang 3 bulan lagi masa umur manfaatnya. Berarti di sini kita tambahkan 3/12 untuk perhitungannya. Nah, kalau seperti ini benar. Ini kan 1, 2, 3, 4, ini 5. Ini 0,75 ditambah 0,25. Nah, kalau kayak gini tinggal kita tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini maksudnya 6 karena kan memang di tahun pertama ini gak genap, jadi di tahun ke-6 ini tambahan 3 bulannya yang tadi, 3/12. Nah, untuk biaya depresiasi tetap sama, cara hitungnya dengan yang 1 Januari itu dari biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu atau sisanya. Untuk tahun selanjutnya pun juga sama. Untuk rate-nya pun juga sama, 20%. Caranya tadi 100% dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, 20%. Nah, di sini yang menjadi pembeda antara pembelian aset tetapnya itu di 1 Januari sama 1 April itu adalah di beban penyusutannya yang akan berpengaruh ke akumulasi penyusutan dan juga nilai bukunya. Nah, di sini pengaruhnya itu adalah di mulai ke beban penyusutannya, perhitungannya. Nah, cara perhitungan beban penyusutan kalau tadi 1 Januari itu kita hanya mengkalikan biaya depresiasi dengan rate-nya pada tahun itu. Nah, di 1 April ini kita akan sama tetap mengkalikan biaya depresiasi dengan rate-nya, hanya kita tambahkan, kita akan mengkalikan ini juga, umur manfaatnya. Jadi di sini kita akan mengalihkan biaya depresiasi dikali dengan rate-nya dikali dengan umur manfaatnya, yaitu 27 juta untuk beban penyusutannya. Lalu di tahun kedua pun juga sama, karena kebetulan di tahun kedua ini sudah full untuk peralatannya itu dipakai, jadi kita tetap kalikan 180 juta dikali 20%. Karena untuk tahun yang ketiga sampai kelima ini sama, jadi kita tetap pakai yang 36 juta. Untuk tahun yang keenam juga sama seperti tahun yang pertama, ini akan dikalikan mulai dari biaya depresiasi, dikali dengan rate-nya, dikali juga dengan umur manfaatnya. Untuk akumulasinya pun sebenarnya sama konsepnya, hanya saja hasil di sini yang berbeda. Jadi kita tulis dulu akumulasi penyusutannya
juga sama dengan beban penyusutan untuk tahun pertama. Di tahun kedua, seperti tadi, akumulasi penyusutan di tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan di tahun itu. Selanjutnya pun juga sama, tambah dengan beban penyusutan saat itu. Nah, di sini akumulasi penyusutannya ketemu di akhir 180 juta. Dan untuk nilai bukunya pun juga sama seperti tadi, menghitungnya adalah dengan cara 200 juta kita harus kurangkan dengan nilai akumulasinya. Kurangi dengan akumulasi penyusutan, ini juga sama, dikurangi dengan nilai akumulasi, kurangi nilai akumulasi. Nah, oke, ini sudah selesai. Untuk cara ceknya juga sama, kita harus perhatikan akumulasi penyusutan di tahun yang terakhir, masa ekonomisnya itu harus sama dengan hasil dari pengurangan biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu. Nah, di sini sama, untuk 200 juta dikurangi 20 juta, itu sama dengan 180 juta. Untuk biaya depresiasi, di sini juga sama. Untuk nilai bukunya juga sama, hasilnya dengan nilai residu. Berarti ini pengerjaannya sudah betul untuk 1 April. Oke, berarti untuk penyusutan yang metode garis lurus atau straight line method itu kita kerjakannya dengan cara kita harus melihat kapan kita beli peralatan tersebut, apakah mulai dari tahun yang pertama, mulai dari bulan pertama Januari, Januari hitungnya kita akan full dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tanpa harus memperhitungkan umur manfaatnya. Tapi kalau misalnya kita belinya mulai dari seperti ini, 1 April atau 1 September, itu kita harus hitung umur manfaatnya. Karena kalau misalnya kita samakan 1 April tapi kita hitungnya dengan cara 1 Januari, ya hasilnya akan beda. Dan itu juga akan membuat perhitungan penyusutannya pun juga salah karena waktu belinya aja sudah beda kayak gitu. Oke, berarti di sini penyusutan metode garis lurus sudah selesai. Kita lanjut ke penyusutan metode unit aktivitas. Nah, di sini untuk penyusutan metode unit aktivitas itu berbeda cara penghitungannya dengan garis lurus. Jika garis lurus itu melihat pada umur ekonomis, kalau untuk unit aktivitas itu melihat pada jumlah produksi dari aset tetap tersebut dapat bekerja. Jadi semisal dalam metode unit aktivitas ini kita tetap harus mengetahui biaya perolehan, lalu nilai residu, total unit, dan biaya per unit. Nah, untuk biaya perolehan ini tetap sama, 200 juta di sini. Untuk nilai residu juga sama, 20 juta. Sini yang membedakan adalah total unit. Nah, total unit ini dari perhitungan total jumlah produksi dari umur ekonomisnya. Jadi di tahun pertama ini dia mesinnya menghasilkan 900.000 unit. Di tahun kedua 1.100.000 unit. Di tahun ketiga 500.000 unit, 4 1.800.000 unit, di tahun kelima 700.000 unit. Sehingga di total hasilnya 5 juta unit. Dan untuk biaya per unit ini kita dapatkan dari total untuk pengurangan biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu atau biaya depresiasinya itu dibagi dengan total unitnya menghasilkan 36 per unit biayanya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan untuk penyusutan metode unit aktivitasnya. Nah, di sini untuk tahunnya tetap sama, itu tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di sini untuk nilai aktivitas, kita catat sama, untuk tahun ke-1 itu 900.000, di tahun kedua 1.100.000, tahun ketiga 500.000,
Tahun keempat 1.800.000. Di tahun kelima 1.700.000. Untuk biaya per unitnya, ini sudah kita hitung sebesar 36. Kita tulis 36 per unitnya. Oke, untuk biaya penyusutan di sini kita harus menghitung dengan cara mengalikan nilai aktivitasnya dengan biaya per unitnya. Di sini nilai aktivitasnya 900.000 unit kita kalikan dengan 36. Kita kalikan. Di sini juga sama, untuk tahun kedua kita kalikan juga nilai aktivitas pada tahun tersebut dikali dengan biaya per unitnya. Nah, untuk biaya per unit ini itu pasti akan sama pada tahun masa ekonomisnya. Yang berbeda pasti hanyalah nilai aktivitas per nilai aktivitas unit dalam satuan apapun pada tahun-tahun tersebut. Untuk akumulasinya itu sebenarnya sama dengan pengerjaannya seperti ini. Kita tinggal tambahkan untuk beban penyusutan karena di tahun pertama, maka akumulasinya sama dengan beban. Untuk di tahun kedua, maka penambahannya dari akumulasi ditambah dengan beban penyusutan di tahun tersebut. Untuk tahun-tahun berikutnya juga sama, nilai akumulasi penyusutan di tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan di tahun tersebut. Ini juga sama. Untuk nilai buku, kita tetap hitung dari perhitungan biaya perolehan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tahun berikutnya juga sama, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Untuk akumulasi penyusutannya di sini sudah betul karena dia menghasilkan nilai yang sama dengan biaya depresiasinya. Untuk nilai bukunya pun juga sama, dia menghasilkan hasil yang sama dengan nilai residu atau sisanya. Untuk dasar pengecekannya seperti itu caranya. Nah, untuk penyusutan metode selanjutnya adalah penyusutan metode saldo menurut berganda. Nah, di sini ada beberapa hal yang berbeda. Di sini yang berbeda adalah untuk perhitungannya itu di nilai buku awal dan rate-nya. Oke, di sini untuk penyusutan metode saldo menurun berganda itu di sini ditanya kalau misalnya mesin dibeli pada tanggal 1 Januari itu berapa nilai buku pada tahun terakhir pada umur ekonomisnya. Kita tulis dulu, 1, 2, tahun ketiga, 4, dan 5. Untuk nilai buku awal, di sini kita tuliskan biaya perolehannya. Kita sudah tidak hitung lagi dari biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu seperti sebelumnya yang di sini, tapi kita sudah langsung mencatat dari biaya perolehan awal di nilai buku awal pada tahun pertama senilai 200 juta. Rate-nya karena ini namanya double declining method itu adalah rate-nya dari straight line method yang dikali 2. Nah, jika di sini untuk penyusutan straight line method yang untuk tahun pertama sampai kelima ini rate-nya tetap sama 20% semua. Untuk di sini itu sama semua di sini tapi dikalikan 2. Jadi kita tuliskan rumusnya sama dengan 100% per
5, umur ekonomisnya, kita beri kurung dulu, dikali 2. Nah, menghasilkan 0,4 atau kalau secara persen 40%. Nah, di sini rate-nya 0,4. Untuk rate di tahun selanjutnya pun juga sama. Nah, sekarang untuk nilai buku awalnya kan tadi sudah 200 juta. Nah, untuk rate-nya juga ada 0,4. Nah, sekarang untuk perhitungan beban penyusutannya pun juga sama. Dari hasil pengalian nilai buku awalnya dikalikan dengan nilai rate-nya pada tahun tersebut. Untuk akumulasinya juga sama, 80 juta. Nah, di sini untuk nilai bukunya, jika sebelumnya itu kita akan kurangkan biaya perolehannya dengan akumulasi, di sini juga sama, kan dikali dengan akumulasi ya. Jadi kan juga sama, ini biaya perolehan dikurangi akumulasi, di sini juga sama, biaya perolehan dikurangi akumulasi, tapi di sini yang beda adalah kita akan mengurangi nilai bukunya dengan beban penyusutan. Dan untuk nilai buku awal di tahun kedua itu akan mengikuti nilai buku akhir di tahun pertama. Beban penyusutannya juga sama, nilai buku awal dikali dengan rate-nya. Akumulasinya juga sama, akumulasi sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan di tahun tersebut. Nilai bukunya adalah nilai buku awal pada tahun tersebut dikurangi dengan beban penyusutan. Untuk di tahun ketiga juga sama, kita akan memakai nilai buku akhir di periode sebelumnya. Di beban penyusutan kita akan kalikan nilai buku awalnya dengan rate-nya. Akumulasi juga sama, kita kalikan akumulasi penyusutan sebelumnya dengan, kita akan tambahkan untuk nilai bukunya. Untuk nilai bukunya di sini kita hitung yaitu sama dengan 72 juta, kita kurangkan dengan beban penyusutan di tahun tersebut. Nilai buku awal di tahun keempat ini adalah nilai buku akhir di periode sebelumnya. Ini juga sama, dikalikan dengan rate-nya. Akumulasinya sama dengan akumulasi penyusutan di tahun sebelumnya, kita tambahkan dengan beban penyusutannya. Nilai bukunya jadi 43.200.000, kita kurangkan dengan beban penyusutannya. Nah, di sini untuk tahun kelima ini kita tidak bisa mengerjakan sama seperti metode tadi. Di sini akan dibuktikan dulu, kita kalikan. Di sini juga menghasilkan ditambah dengan, nah di sini berarti, nah ini untuk pengerjaannya ini salah teman-teman karena walaupun seperti di pengerjaan-pengerjaan sebelumnya, ini hasilnya harus sama dan ini juga bebannya harus dikalikan dengan nilainya yang ada di sini dengan di sini sehingga menghasilkan beban penyusutannya. Tapi khusus untuk penyusutan yang metode saldo menurun berganda ini atau double declining method ini
beban penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai bukunya ini hitungannya harus disesuaikan dan sudah tidak boleh pakai rumus yang sama dengan metode yang sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Nah, cara untuk penyesuaiannya, kenapa harus disesuaikan? Karena sebelumnya, ketika kita mau cek apakah hasil pengerjaan kita untuk penyusutan ini benar, kita harus lihat bahwa nilai akumulasi penyusutan di tahun terakhir itu harus sama dengan hasil dari pengurangan biaya perolehan dan nilai residu. Sedangkan di sini, untuk 200 juta dikurangi dengan 20 juta itu harusnya 180 juta. Nah, di sini berbeda, 184 juta sekian. Dan untuk nilai bukunya juga tidak sesuai. Harusnya 20 juta, ini 15 juta. Tidak sesuai. Jadi kita harus kerjakan dengan cara disesuaikan. Nah, cara disesuaikannya kayak gimana? Ini akan dihapus, akan hapus lagi. Untuk nilai buku awal di tahun kelima itu tetap sama seperti nilai buku akhir di tahun sebelumnya. Nilai buku akhir di tahun sebelumnya, tapi yang beda, kita akan tuliskan dulu hasil fixnya. Di sini nilai buku akhirnya pasti 20 juta. Untuk akumulasi penyusutannya pasti 180 juta. Caranya biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu. Nah, yang kosong tinggal penyusutan. Maka didapatkan dari 25 juta sekian ini dikurangi dengan 20 juta. Sehingga nilainya adalah 5.920. Oke, ini sudah selesai kita kerjakan untuk semua metode penyusutan, mulai dari garis lurus, lalu ada unit aktivitasnya juga, lalu ada saldo menurun berganda. Dan di sini sudah betul semua untuk metode pengerjaannya. Sekarang kita lanjut ke persediaan. Wah, oke, di sini untuk pencatatan persediaan itu ada dua metode, yaitu metode FIFO atau first in first out dan average secara perpetual. Nah, sebenarnya selain secara perpetual itu juga bisa secara periodik, tapi di video ini saya jelaskan khusus untuk yang secara perpetual. Nah, di sini kita sudah ada soal di mana tanggal 1 November 2025 itu ada stok awal di mana kuantitasnya 4.000 dengan harga per unitnya 70.000. Terus di tanggal 3 November itu ada penjualan dengan kuantitasnya 1.800, harganya 145.000 dan lain seterusnya. Oke, di sini kita akan mencatat persediaan dengan metode petual FIFO atau first in first out. Nah, teman-teman jika belum tahu first in first out itu apa, jadi pencatatan ini dilakukan dengan cara barang yang keluar lebih dahulu itu, oh, barang kita beli masuk ketika itu dijual itu kita akan catat lebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman masih belum ngerti, kita akan langsung ke cara pengerjaannya. Dan di sini kita akan tulis dulu tanggalnya untuk tanggal 1 November 2025 dia melakukan stok awal atau stok awal kita tulis di gudang. Di pencatatan gudang kualitasnya 4.000 dengan biaya per unit itu adalah 70.000. Sehingga jumlahnya adalah kuantitas dikalikan dengan biaya per unit sebesar, oh sebentar kita buat rupiah dulu. Kita buat satuan seperti ini sebesar 280 juta. Selanjutnya untuk tanggal 3 November kita catat. Nah, di sini dia melakukan penjualan sebesar 1.800 dengan harga 145.000. Kita tulis di bagian penjualan. Penjualan dengan harga yang tidak boleh ikut dengan 145.000 ini. Kita harus ikut dengan harga sebelumnya itu 70.000. Dengan harganya 70.000. Sehingga di sini hasilnya adalah ini 100
1.800 dikalikan dengan 70.000. Sehingga di sini untuk kuantitasnya itu adalah ini. Oke, di sini kita akan mencatat tanggal 1 November. 1 November, dia ada stok awal sebesar 4.000 dengan harga per unitnya itu adalah 70.000. Sehingga jumlahnya adalah kita kalikan 4.000 dikali dengan 70.000. Kita rapikan. Selanjutnya untuk tanggal 3 November di sini ada penjualan. Kita tuliskan dulu 3 November 2025 ada penjualan sebanyak 1.800 dengan harga yang harus ikut ke barang sebelumnya. Jumlahnya kita kalikan 1.800 dikali 70.000. Sehingga kuantitasnya di sini karena dia melakukan penjualan itu berkurang. Kita kurangkan dengan kuantitas barang yang ada di gudang, kita kurangkan dengan penjualannya. Dengan harga yang sama dengan sebelumnya, sehingga jumlahnya adalah sama dengan 2.200 dikali dengan 70.000. Selanjutnya untuk tanggal 5 November 2025 melakukan pembelian 1.200 dengan harga 65.000. Harganya menjadi sehingga kalau dia melakukan pembelian itu pencatatan di barang sebelumnya itu harus dicatat juga dengan pembelian barang di saat itu. Atau stok sebelumnya itu harus kita catat juga. Berarti ini untuk kuantitas 2.200 ini harus kita catat lagi di tanggal 5 November. Kita catat 2.200, 70.000, 154 juta. Di sini kita juga catat yang sama, 1.200, 65.000, 78 juta. Oke, di sini berarti ini artinya kita punya stok 2.200 dengan biaya per unitnya 70.000 untuk metode atau keluaran barang pertama. Untuk keluaran barang kedua ini artinya kita mempunyai stok 1.200 dengan biaya per unitnya 65.000. Selanjutnya untuk tanggal 9 November 2025 dia melakukan penjualan. Penjualan kita tulis di kolom penjualan 2.500 dengan harga 135.000. Nah, tapi di sini teman-teman tidak boleh tulis harga 135.000 ini di penjualan. Dan juga untuk 2.500 ini artinya dia menjual sebanyak 205. Kasih kok ini ya. Oke, kita akan catat tanggal 1 November. Dia punya stok awal, kita catat di gudang, yaitu sebesar 4.000.
unit dengan biaya per unitnya 70.000, hingga jumlahnya adalah pengalian dari kuantitasnya dengan biaya per unitnya. Lanjut, untuk tanggal 3 November, dia melakukan penjualan, kita catat pada penjualan, 1.800 dengan biaya per unit yang ikut ke barang di tanggal 1 November, dengan jumlahnya kita kalikan, dan kuantitas di gudang itu berkurang karena dia melakukan penjualan. Untuk biayanya masih tetap ikut periode sebelumnya, jumlah kita kalikan lagi. Untuk tanggal 5 November, di sini dia melakukan pembelian 1.200. Kita catat di kolom pembelian. 1.200 dengan biaya per unit adalah 65.000. Dengan jumlahnya adalah kualitas dikali dengan biaya per unit. Untuk pembelian, kita harus mencatat stok kita di sebelumnya dan juga stok kita sekarang saat ini. Catat di sini yang sama, harganya juga sama, di sebelumnya juga sama. Di bawahnya kita juga catat stok kita saat ini, harganya juga sama. Untuk jumlahnya pun juga sama. Ini artinya kita punya stok sebesar 2.200 ditambah juga dengan 1.200. Nah, sekarang untuk tanggal 9 November, di sini kita melakukan penjualan sebesar 2.500. Nah, kita harus keluarkan dulu stok untuk yang pertama, yang 2.200 ini. Kita akan keluarkan di penjualan. 2.200, atau kita tulis angka saja, 2.200 dengan harga yang sama, 70.000, jumlah yang sama. Lalu, karena kita ingin jualnya 2.500, tapi di sini masih 2.200. Makanya di sini kita akan mencari selisihnya. Caranya dari penjualan yang kita inginkan dikurangi dengan stok di barang pertama, yaitu 300, dengan mengikuti harga yang ada di stok kedua yang 65.000 ini, hingga jumlahnya adalah kuantitas dikali dengan biaya per unitnya. Maka di sini akan menghasilkan stok sebesar 1.200 dikurangi dengan 300. Dengan harga yang sama, 65.000, dan jumlahnya adalah 900 dikali dengan 65.000. Nah, berarti stok barang kita di tanggal 9 November ini adalah 900. Oke, di tanggal 10, di sini kita melakukan pembelian. Nah, kalau pembelian kita catat di bagian pembelian, 303.000 dengan harganya 75.000. Sehingga jumlahnya adalah 3.000 dikali dengan 75.000. Nah, ketika kita melakukan pembelian, berarti kita harus mencatat stok barang yang kita miliki di waktu sebelumnya dengan stok barang yang sudah kita beli atau barang yang kita beli pada waktu tersebut. Kita catat berarti di sini
Kita catat sebelumnya 900 dengan harga 65.000 dengan harga juga yang sama. Dan di sini kita akan catat juga yang sama 3.000 dengan harga 75.000 dan 225 juta. Oke, berarti di sini untuk stok barang kita itu ada 900 ditambah dengan 3.000. Sehingga ketemu untuk persediaan akhir adalah hasil dari tambahan pada stok gudang kita. Kita tinggal tambahkan saja semuanya ini, yaitu 1.008.000.000 rupiah untuk persediaan akhirnya. Untuk beban pokok penjualan juga sama, tinggal kita tambahkan saja sama dengan sum, kita tambahkan. Nah, dengan demikian beban pokok penjualannya di sini adalah 299.500.000 dan juga persediaan akhirnya adalah 1.008.000.000. Selanjutnya di sini kita akan mencatat metode perpetual dengan average untuk persediaannya. Nah, di sini yang berbeda nanti adalah beberapa hal untuk di bagian biaya per unit setelah dipengaruhi oleh pembelian dan penjualan dan lain sebagainya. Nah, di sini akan kita lihat untuk tanggal 1 November, dia melakukan stok awal dengan kuantitas 4.000, harganya juga 70.000. Kita juga catat yang sama dengan metode virtual Vivo. Kita catat di gudang 4.000 dengan harga 70.000. Hingga jumlahnya adalah kuantitas dikali dengan biaya per unit. Untuk tanggal 3, di sini dia juga melakukan penjualan 1.800 dengan biaya yang ikut pada biaya barang sebelumnya dikalikan, dan di sini untuk kuantitas di gudang kita akan kurangkan. Oke, untuk tanggal 3 November ini berarti kita punya stok 2.200 dengan biayanya 70.000 per unit. Nah, selanjutnya untuk di tanggal 5 November. Nah, di tanggal 5 November ini melakukan pembelian 1.200, kita catat di bagian pembelian 1.200 dengan harganya 65.000. Sehingga jumlahnya adalah 1.200 dikali dengan 65.000. Nah, untuk kuantitas di gudangnya kita akan tambahkan stok sebelumnya dengan stok barang yang sudah kita beli. Untuk harganya juga kita jumlahkan
Di sini jumlahnya saya jumlahkan. Nah, untuk menentukan biaya per unit, oke, untuk tanggal 3 sudah ketemu. Ini kuantitasnya yang kita punya di stok gudang itu 2.200. Sekarang untuk tanggal 5 November, dia melakukan pembelian. Kita catat di pembelian dengan biaya per unitnya 65.000, sehingga jumlahnya kita kalikan. Dan di sini untuk kualitasnya kita tambahkan stok sebelumnya dengan stok saat ini. Untuk jumlah, di sini kita tambahkan dengan jumlah sebelumnya dengan jumlah pembelian kita di waktu tersebut. Dan untuk biaya per unit ini yang berbeda dengan metode perpetual FIFO adalah di sini akan kita bagi sesuai namanya average, kita akan membagi antara jumlah dan kuantitas. Caranya tinggal jumlah kita bagi dengan kuantitas. Hingga hasilnya di sini adalah 68.253 sekian. Selanjutnya untuk tanggal 9 November 2025, di sini melakukan penjualan. Kita catat di penjualan sebanyak 2.500 dengan harga yang ikut dengan sebelumnya yaitu 68.235 rupiah 29,29. Nah, jumlahnya pun juga kita kalikan kali dengan 68 sekian. Lalu sini kita akan kurangkan kuantitas di gudang. 3.400 dikurang dengan penjualannya. Untuk harganya kita ikut yang atas, sehingga di sini jumlahnya adalah 900 dikali 68.235,29. Dan yang terakhir untuk tanggal 10 November 2025, di sini dia melakukan pembelian sebanyak 3.000 dengan harga 75.000, hingga jumlahnya adalah 3.000 dikali dengan 75.000. Hingga di sini kita jumlahkan 900 ditambah dengan 3.000. Untuk jumlahnya juga kita tambah dulu. Menghasilkan angka 286.411.765. Nah, sekarang untuk biaya per unitnya juga sama seperti yang pembelian tadi, yang ini kita akan membagi jumlahnya. Kita akan membagi jumlahnya di sini dengan kuantitasnya seperti ini. Jumlah dibagi dengan kuantitas. Menghasilkan angka 73.438,91.
Sehingga bisa kita hitung untuk beban pokok penjualannya di sini untuk persediaan akhir. Di sini kita akan menjumlahkan dari yang ada di gudang. Jumlah yang ada di gudang kita jumlahkan semuanya. 1.313.823.529 untuk persediaan akhir. Untuk beban pokok penjualan, kita akan sum ini dan ini. 296.588.235. Sehingga di sini kita akan bisa menghitung laba bruto dari kedua metode tersebut. Untuk laba bruto ini kita dapatkan dari penjualan dikurangi dengan beban pokok jualan. Di sini untuk jualannya kita hitung dari kuantitas penjualan, yaitu 1.800 kita kalikan dengan harga per unitnya di sini 145.000, kita tambahkan dengan penjualan juga yang sama di sini 2.500 dikali dengan harga per unitnya. Penjualannya diperoleh sebesar 598.500.000. Beban pokok penjualannya di sini sebesar 299.500.000. Sehingga untuk laba brutonya kita dapat dari penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Oke, untuk metode perpetual FIFO seperti ini, untuk metode perpetual average juga sama. Kita akan cari penjualannya juga yang sama dan beban pokok penjualan yang sama. Untuk penjualannya di metode perpetual average juga sama perhitungan seperti metode perpetual FIFO di bagian penjualannya. Mm-mm. Oke, untuk metode perpetual average di sini untuk perhitungan laba brutonya juga sama dengan perhitungan laba bruto untuk metode perpetual FIFO. Untuk penjualannya sama dengan metode perpetual FIFO di sini yaitu 598.500.000. Nah, di sini supaya rumus Excel-nya tidak berubah, kita string dulu dengan simbol S dolar. Kita string supaya rumusnya tidak berubah. Langsung copy. Dan untuk beban pokok penjualannya, di sini kita langsung lihat di metode perpetual average untuk beban pokok penjualannya yaitu 296.588.235. Untuk laba brutonya juga sama, perhitungannya penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Sehingga menghasilkan laba bruto sebesar 301.911.765 rupiah. Di sini sudah kita ketahui untuk perhitungan atau
cara mencatat persediaan dengan metode FIFO dan average secara perpetual. Di sini kita juga sudah menghitung langsung dan juga mencari untuk perhitungan beban pokok penjualan dan persediaan akhir secara metode perpetual FIFO dan juga secara average. Di sini kita juga mengetahui laba bruto dari metode perpetual FIFO dan average. Di sini kita juga sudah mengerti untuk cara pengerjaan metode penyusutan garis lurus, lalu juga ada penyusutan metode unit of activity dan juga double declining method. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai PSAK 1 tadi sampai dengan penjelasan penyusutan dan juga penjelasan mengenai persediaan ketua. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, sih. Kayak closingnya nggak banget gitu ya. Oke, di sini kita sudah mengetahui juga laba bruto dari metode perpetual FIFO dan average. Di sini yang menjadi pembeda dari laba bruto untuk FIFO dan average adalah di beban pokok penjualannya. Tapi untuk penjualannya sama. Dan di sini kita juga sudah mengerti cara mencari untuk beban pokok penjualannya dari masing-masing metode FIFO dan average. Untuk persediaan akhir juga dari metode FIFO dan average. Sini kita juga sudah melihat juga penjelasan dari penyusutan metode garis lurus, unit activity, dan juga double declining method, di mana setiap metode itu memiliki pencatatan yang berbeda-beda tergantung dari metodenya. Seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai PSAK 1 dan juga contoh penggunaannya. Lalu di sini juga ada penjelasan mengenai penyusutan metode dengan 3 metode yaitu garis lurus, unit of activity, dan juga double declining method, serta penjelasan mengenai pencatatan persediaan secara perpetual dengan pivot dan average. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat.